وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, nggak kelihatan. Gimana ini anaknya? Sini nggak apa, bunda? Banyak ya, masya Allah. Nah, kalau gitu saya izin di sini. Ya, masya Allah. Ya, ya. Izin para guru, para kiai. Baru kelihatan ya. Sebelah kiri saya paling ganteng sendirian. Sebelah kanan banyak saingannya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sebentar mak, kalau mau difoto ayo. Ini mak sekarang sudah canggih ya. Di era sosial media, masya Allah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Ada juga anak-anaknya yang di sebelah kanan. Ini calon ahlul Quran semua, insyaallah. Wabil khusus ini orang tua kami, abi kami, sama umi, masya Allah luar biasa. Saya mengenal beliau ini ya sudah beberapa tahun ya, abi ya. Biasa ngisi di Masjid At-Taqwa, Masjid Jami' At-Taqwa. Saya lebih dekat juga dengan sahabat saya, Kiai Zul. Kemana-mana sama beliau itu. Alhamdulillah. Wabil khusus di sini ada guru saya, Kiai Kholis. Izin Kiai Kholis. Ini beliau ini masya Allah guru saya yang tawadhu. Tahu warna duit. Beliau akan dikukuhkan di LDNU, PBNU, insya Allah. Hari Jumat ya Kiai. Di Cipasung, Tasik. Nama saya nggak masuk di Kiai Kholis. Sama-sama juga di Komisi Dakwah di MUI Pusat dengan beliau, dan saya sebagai muridnya. Apa kata beliau? Juga di Syuriah, sama-sama di Syuriah di BCNU di Tangerang Selatan. Ini guru-guru saya semua ini, kayak Akhiruddin. Lalu para guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau menyebutkan Ustadz Zul, sudah pasti para kerabat, para asatidnya ngumpul semua. Wabil khusus ini ibunda kita yang cantik-cantik, masya Allah. Cantik-cantik 20 tahun yang lalu. Sekarang juga masih cantik, kata suaminya. Ya Allah. Iya, sekarang juga masih terlihat ya. Terlihat cahayanya karena ada lampu di atas. Kinclong semua ya, Masya Allah. Adik-adikku yang berbahagia, para guru izin, mudah-mudahan ada Kiai Kholis nanti ada juga menyampaikan ilmu ya. Saya sebenarnya mengambil ilmunya dari Kiai Kholis saja menyampaikan ke ibu-ibu sekalian.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal berapa ini Sya'bannya? 23 mah nasionalnya. Sya'bannya 20. Ya Allah, berarti kurang dari 10 hari lagi. Iya, yakin gak ketemu dengan Ramadan? Mau ditanya yakin gak? Insya Allah ya, kita semua dengan Ramadan, ketemu dengan Ramadan. Tadi kita sudah doa di awal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana labbaik. Jadi labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semua insyaallah berangkat umroh, berangkat haji tahun 2050. Tahun ini insyaallah ya. Tahun ini insyaallah. Doanya sudah tahu kan bagaimana? Baca surah Al-Hajj, baca kalimat talbiyah setiap sholat, akhir sholat baca kalimat talbiyah. Surah Al-Hajj dibaca ya, setiap hari, setiap pekan baca surah Al-Hajj. Kalau nggak mempan juga baca surah Tanah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di tanggal 20 Sya'ban ini mau hujan ya. Ada pawang hujan nggak di sini? Di Mandalika kemarin rame ya. Padahal itu strategi saja, strategi pasar Erick Thohir untuk memasarkan Indonesia. Padahal ada BMKG yang sudah mengondisikan itu. Tapi yang disorot adalah yang pakai kentongan, sehingga dunia semua tertuju ke Indonesia. Nah, itu strategi pasar namanya. Kalau yang cerdas strategi pasar, bukan kliniknya, nggak usah disirik-sirikkan. Yang biasa itu di kampung-kampung kita ada kan, Bunda? Ada ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang luar biasa, sehingga hari ini kita bisa dipertemukan di majelis ilmu di Darul Quran. Masya Allah, namanya sudah Darul Quran. Subhanallah, kampung Al-Quran, rumah Al-Quran. Insya Allah kita semuanya menjadi ahlul Quran, sehingga diaku sebagai keluarganya Allah. Ahlul Quran ay ahlullah. Allahumma amin ya rabbal. Karena nikmat-nikmat Allah yang luar biasa itu, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan di majelis Darul Quran ini. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan. Yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya. Nah, bab ini paling kencang, amin ya nih. Yang punya persoalan apapun, rumah tangga, persoalan ekonomi, semoga Allah mudahkan semua urusan kita.
Yang masih single mudah-mudahan segera dapat pasangan. Ini nenek-nenek masih amin juga. Yang belum punya pasangan, amin. Oh, mewakilkan, iya. Maaf ya para kiai, harus begini ngaji sama ibu-ibu ini. Alhamdulillah atas karena nikmat Allah yang luar biasa itu. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, Allah berikan mata, Allah berikan pendengaran, Allah berikan kaki, Allah berikan mulut, Allah berikan hidung, Allah berikan rambut. Masya Allah, Allah berikan gigi, enggak tumbuh-tumbuh, enggak gondrong tuh gigi kita. Allah berikan alis, tetapi alis ini dari kecil sampai sekarang enggak tumbuh-tumbuh, enggak panjang-panjang. Coba kalau panjang, Masya Allah. Apa kabar ibu-ibu? Ribet ya. Coba tuh, masih hal yang terkecil. Kalau kita belum bersyukur menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, mau model apa lagi Allah berikan kepada kita? Ada orang ini ngaku yang pernah corona. Anak pernah? Sendiri enggak? Enggak ngaku. Allah, saya kena corona. Masya Allah, 5 hari nggak bisa tidur. Setiap ambil napas batuk, Padahal istri saya dokter. Iya kenal tuh, kenal. Bambu, ya Allah, warga Bambu Apus. Ya Allah, saya juga Bambu Apus. Ya Allah, dari Bambu Apus sampai ke sini juga nih Pak Kiai. Alhamdulillah. Iya Dokter Laili. Iya, itu sudah Masya Allah. Setiap mau masuk rumah nggak boleh masuk, disemprotin dulu. Aduh, saya bilang ini punya istri dokter tersiksa juga. Nggak boleh masuk. Sudah begitu masih juga kena corona. 16 orang keluarga kena semua. Ibu mertua wafat karena corona. Kalau bapak mertua sudah sepuh, bapak mertua dulu wafat. Habis itu yang melayat banyak, padahal sudah pakai protokol kesehatan. Ya, 23 hari ibu menyusul sehat walafiat. Ya, semoga yang mati karena corona, yang wafat karena corona, dijadikan wafatnya menjadi husnul khotimah. Diwafatkan seperti syahid di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau perimahnya kepanjangan ini kata Kiai Halis, langsung aja dah gas. Ini karena sebelah kiri ibu-ibu harus sambil canda-canda ya. Kalau langsung ngegas ini Ustaz. Baik, langsung ke poin Isra Mi'rajnya. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayatnya tadi sudah saya baca. Surah Al-Isra. Surah keberapa Al-Isra? 17. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sedikit saya kupas dari perspektif keilmuan ulumul Quran ya bunda-bunda.
Mungkin ini jarang disampaikan oleh para guru-guru. Kalau cerita Isra Mi'raj kan setiap Isra Mi'raj ceritanya sudah selesai ya. Isra Mi'raj itu bunda, para ibu-ibu sekalian, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita Isra Mi'raj bukan dikritik oleh orang sekarang, bukan hanya dikritik oleh para orientalis, tetapi 14 abad yang lalu banyak orang yang tidak percaya terhadap Isra Mi'raj. Dari sisi susunan ayat, itu kan surah Al-Isra itu yang cerita tentang Isra Mi'rajnya di ayat berapa bunda? Hanya di ayat 1. Silakan para guru. Masya Allah, ini para pendekar-pendekar panggung semua. Fadol, jaga cinta, jaga yang sudah tidak berjaga. Guru sini guru. Ya Allah. Iya Kiai semua ini. Kiai Zul ini salah diundang ini. Izin hanya sharing saja ini para guru ya. Betul para guru. Lanjut ya bunda ya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Kata para orientalis atau yang mengkritik Al-Quran, jadi kalau ada yang bilang hari ini menistakan Al-Quran, jangan salah, 14 abad yang lalu Quran sudah dinistakan. Ya, sudah dinistakan. Jadi biasa saja, woles saja kata anak sekarang. Iya. Karena Quran dari dulu sudah ada yang menganggap bahwa Quran itu buatan Muhammad, bukan kalamullah, sudah biasa. Sampai-sampai ada ayat di surah Al-Isra itu kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Qul, katakan wahai Muhammad, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu, kalau ada yang meragukan Al-Qur'an silakan datang berkumpul apa bahasa sekarang itu, kongko. Silakan kalau seminar internasional itu lebih besar, perkumpulan banyak orang, muktamar. Silakan mengadakan muktamar, berkumpul jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tapi kata Allah, la ya'tuna bimithli, tidak akan mampu. 14 abad yang lalu Al-Quran menantang kita, sampai hari ini belum ada yang mampu yang membuat serupa dengan Al-Quran. Jangankan yang mendatangkan Al-Quran, suatu surah saja. Silakan lihat di surah Al-Baqarah. Kebetulan ini Darul Quran, jadi banyak kajian Qurannya kayak gitu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum fa'tu bi suratin min mithlihi. Enggak usah yang serupa dengan Quran, datangkan satu surah Al-Quran saja, tidak ada yang mampu. Maka kata para orientalis mengkritik, kenapa surah Bani Israel, surah Al-Isra, cerita Isra Mi'rajnya, cerita Isra-nya hanya satu ayat bunda. Di ayat pertama tadi kita sudah bacakan. Ayat keduanya hujan. Lanjut atau terus ini? Lanjut apa terus? Sama. Iya. Gimana nih? Lanjut dikit ya.
Jangan sampai kelamaan juga. Hanya satu ayat. Ayat keduanya tentang apa? Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Belum kelar cerita Isra, sudah ayat keduanya tentang cerita Nabi Musa dan Bani Israel. Kata para orientalis, Quran ini salah. Quran ini mencela-mencela. Quran ini tidak sistematis bagi orang yang tidak belajar ulumul Quran. Maka Darul Quran insya Allah menjadi jawaban atas hadirnya Al-Quran yang senantiasa salihun likulli zaman wa makan. Jadi dimanapun Quran turun, dimanapun ada Quran, zaman apapun Quran itu akan senantiasa sesuai dengan kondisi zaman dan masanya. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran salah, bukan Qurannya yang salah, tetapi otak orang itu yang belum sam. Betul? Saya contohkan. Ada ayat walidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini ayat qat'iyyud dilalah, ayat yang sudah qat'i. Lalu ada ahli gender mengatasnamakan emansipasi, sifasi. Kata ahli gender, kata ahli yang emansipasi wanita, oh ayat ini tidak adil. Masa iya laki-laki bagiannya 2, perempuan hanya 1? Kalau begitu salahkan saja. Kalau perempuan 1, laki-laki juga 1. Benar apa salah? Ah bener. Benerin aja. Enggak bu. Laki-laki tetap 2, perempuan 1. Kita bahas ayat-ayat setelahnya. Yang wajib ngasih mahar laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan. Terkurangi enggak dapat 2-nya? Terkurangi. Yang wajib ngasih nafkah laki atau perempuan? Uang perempuan uangnya, uang laki uangnya emak, uangnya emak, uangnya emak. Senangnya begitu. Kembali lagi ke ayat Isra Mi'raj tadi itu. Kata para orientalis, oh, kenapa di dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra tidak diceritakan semua tentang Isra Mi'raj ada di Bani Israel? Bahkan cerita tentang Mi'raj adanya di surah apa? Di surah ada kajian khusus kanan ya Kiai. Tapi mama jangan terlalu serius-serius sekali. Kalau kajian tafsir pada hilang dari 150 Keizul itu kajiannya tidak menarik. Masya Allah. Apa namanya? Inna inda lanjut apa terus? Masya Allah. Ya di surah yang lain tentang tentang Mi'rajnya, Isra-nya hanya ayat 1. Tapi kalau kita kupas dari perspektif ilmu munasabah Al-Quran, maka akan kita dapatkan ayat kedua di surah Bani Israel, surah Al-Isra tadi. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Ayat 2-nya tentang siapa? Nabi Musa dan Bani Israel. Apa kaitannya dengan Isra Mi'raj?
Waduh, ini berat kata Kezul ini ngundang Dr. Hasani, berat. Ya, ini salah satu masuk kajian ilmu munasabah. Ada kitab setebal 24 jilid. Nama kitabnya Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar, karya Muhammad Ibrahim Al-Biqai. Itu ketika menjadi naskah manuskrip ditelaah oleh Profesor Quraisy Shihab menjadi disertasi. Disertasinya Pak Quraisy itu sebesar bantal ibu-ibu itu, 2 jilid. Lihat di perpustakaan Pusat Studi Al-Quran. Setelah saya kaji, bunda-bundaku yang dimuliakan Allah, bukan Qur'annya yang salah, bukan tidak sistematis Qur'annya. Ternyata ayat 2, kenapa Allah menggunakan redaksi wa ataina Musal kitab? Kenapa di situ menyinggung Nabi Musa? Ternyata ketika mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Rafraful A'la. Di langit keenam ketemu siapa? Ketemu Nabi Musa. Oh, di sini kronologis ayatnya bisa ketemu tuh. Ternyata munasabah, ay muqarabah, ay muqabalah. Ketika mi'rajnya Nabiullah Muhammad SAW ketemu dengan Nabiullah Musa, maka ayat yang kedua cerita tentang Isra Mi'raj, ketemu dengan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Karena ketika Mi'raj Allah menerima perintah dari Allah 50 waktu, 50 rakaat. Kuat bunda, kuat. Kata Nabi Musa, balik ya Muhammad, nggak akan kuat umatmu. Balik, ngadap lagi ke Allah, turun lagi ke langit ke-7, langit ke-6, ketemu Nabi Musa lagi. Gimana Mat? Gimana wahai Muhammad? Ya Muhammad, dikurangi diskon. Berapa diskonnya? 45. Nggak kuat karena Nabi Musa. Balik lagi. Sampai kemudian menjadi 5 waktu. Sholatnya 5 waktu. Ketinggalan apa enggak bunda-bunda? Insya Allah. Ada yang tidak pernah ketinggalan dari akil balik sampai sekarang? Ada yang nggak pernah ninggalin? Ustadz pernah ninggalin nggak? Pernah. Kiai Holis pernah ninggalin? Kayaknya pernah. Dari akil balik. Ya Allah, itu 5 waktu. Maka ada nyanyian yang populer. Apa itu nyanyiannya? Subuh. Waduh, langsung nyambung aja. Iya, ada, ulang lagi. Atau ada ininya, keyboardnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh, anak-anak juga hafal. Sekali lagi. Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan, maghrib, kecapean, isya, ketiduran, la. Betul Kiai. Masya Allah. Silakan Kiai. Masya Allah. Bunda-bundaku, para kiai, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ketiganya coba kita lihat. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Ayat keduanya tentang Nabi Musa. Ayat ketiganya tentang Nabi Nuh. Wah, ini belum selesai cerita Isra sudah pindah ke cerita Nabi Musa. Belum selesai cerita Nabi Musa sudah pindah ke Nabi Nuh.
Apa indikasinya? Apa munasabahnya? Ternyata bunda-bundaku yang dimuliakan Allah, ketika Nabiullah Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, ada dua peristiwa, banyak sebenarnya peristiwanya. Silakan dilihat di tafsir Asy-Sya'rawi ketika menafsirkan akhir surah An-Nahl. Wasbir di situ. Kata Asy-Sya'rawi, wasbir di sini paling tidak ada 5 tafsiran. Wasbir pertama, ketika Nabiullah Muhammad SAW pernah diembargo secara ekonomi. Masya Allah, Nabi diminta bersabar. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah di Bukit Taif. Diterima nggak dakwahnya? Tidak, justru disambit. Bukannya disambut dengan tola al-badru alaina, disambit pakai batu, kakinya berdarah, pelipisnya berdarah. Begitu Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, andai engkau mau, maka akan aku timpakan Bukit Taif itu kepada kaum Taif. Tapi apa kata Nabi? Dijawabnya dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berikan petunjuk kepada mereka, karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Inilah Islam. Jadi ketika ada orang yang tidak tahu, berbuat mungkin tidak sesuai syariat, maka doakan, jangan langsung caci maki. Ya Rob. Masih ada 2-3 menit lagi kita. Ya, nanti suatu ketika kita bahas secara lebih komprehensif. Silakan anak-anakku. Ya. Dan yang paling populer adalah Nabiullah Muhammad ketika sebelum di Isra Mi'rajkan. Nabi Muhammad SAW diuji dengan wafatnya 2 sosok tercinta. Yang pertama Khadijah, istri tercintanya, dan yang kedua Abu Thalib, paman tercinta, paman kandung Rasulullah SAW. Nabi berduka, bahkan bukan hanya Nabi yang berduka, tetapi alam jagat raya pun berduka. Silakan anak-anakku yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, menutup kajian kita yang sebenarnya belum, masih di awal-awal saja. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dikenal juga perjalanan horizontal. Alam nasut, alam manusia. Maka ketika sehebat apapun kita bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesoleh apapun kita, kalau tidak baik dengan sesama tetangga, sesama manusia, maka itu tidak ada harganya. Halo Bunda, ini sudah akhir bulan Sya'ban. Sudah saling memaafkan dengan suami, tetangga, kerabat, aman. Berarti Isra kita sudah selesai. Ya, maka perbaiki dulu hubungan kita sesama manusia. Itulah Isra-nya. Baru kemudian Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Maka ketika kita baik dengan tetangga, baik dengan suami, baik dengan sesama saudara kita, maka insya Allah Allah akan mengabulkan, mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Mi'raj kita. Jadi Isra Mi'raj itu melewati alam manusia, alam nasut, alam lahut, alam ketuhanan, alam malakut, sampai ketemu dengan Allah di Rafraful A'la. Dan itu hanya Nabiullah Muhammad SAW saja. Saya menutup dengan hadis tadi yang saya bacakan di awal. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seberapa kaya kita, bukan seberapa cantik kita, seberapa ganteng kita, seberapa tanah hektaran yang kita punya, bukan. Tetapi sejauh mana sholat kita baik atau tidak.
Baik sholat kita, baik amalan yang lain. Buruk sholat kita, maka buruk juga amalan yang lain. Insya Allah, kalau kita sudah baik sholatnya, kita menjalankan ibadah puasanya juga insya Allah dengan rasa imanan wahtisaban, sehingga kita dapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang insya Allah, sehingga kita kembali kepada fitrah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada para guru, para kiai, para asatidzah, para hujjaj, anak-anakku yang dimuliakan Allah. Tadi bunda kita, umi kita menutup dengan pantun, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau umur panjang boleh kapan-kapan diundang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi siraman rohani peringatan Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Hasan.